Pemirsa, seorang pelajar tega membunuh rekannya sendiri usai aksi pencurian telepon genggam diketahui oleh korban di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan aksi pembunuhan itu sudah direncanakan pelaku dengan cermat di sebuah kebun kopi jauh dari permukiman. Kok tega? Rabu sore, warga digemparkan dengan ditemukannya jasad seorang remaja di tengah kebun kopi Dusun Kopen, Desa Balai Agung, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Hasil identifikasi, korban adalah Wahid Saiful Hidayat, 15 tahun, warga Dusun Sidomoro. Hasil pemeriksaan saksi, sebelum ditemukan tewas, korban dikabarkan pergi dari rumah bersama rekannya. Dan guna meyakinkan penyebab kematian, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk dilakukan otopsi. Korban atas nama Wahid ya. Wahid Saiful Hidayat, usia lebih kurang 15 tahun. Hasil informasi dari Bapak Kades dan keluarganya pergi dari rumah untuk temannya. Pasca dilakukan otopsi oleh tim forensik, pihak kepolisian Polres Magelang, Jawa Tengah menemukan beberapa luka di tubuh korban akibat hantaman benda tumpul dan tajam. Diduga korban yang awalnya dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan di kebun kopi akibat dianiaya. Pihak kepolisian pun sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial IA, tak lain adalah rekan korbannya sendiri. Peristiwa pembunuhan ini bermula dari sekolahan saat pelajaran PAI dan praktik di masjid sekolah. Telepon genggam korban yang disimpan di tas ternyata hilang, sehingga korban segera melapor ke guru. Saat diperiksa rekaman CCTV kelas, ternyata telepon genggam korban diambil pelaku, IA. Meski demikian, ia tidak terima dituduh melakukan pencurian. Selanjutnya pada 3 Agustus 2022, IA datang ke rumah korban dan mengaku bernama Fahrudin. Ia menjemput korban dengan alasan untuk fotokopi tugas sekolah. Keduanya pergi dengan motor. Korban dibawa pelaku ke areal perkebunan kopi hingga perkelahian terjadi. Pelaku tidak terima dituduh sebagai pelaku pencurian telepon genggam korban. Namun korban akhirnya tumbang setelah dihantam kayu beberapa kali di kepala dan disabet senjata tajam celurit. Jasad korban kemudian dibawa ke tengah perkebunan dan ditinggalkan pelaku. Hasil pemeriksaan saksi dan pengembangan kasus, polisi mengamankan pelaku tunggal penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Dan hingga saat ini, pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik. Untuk sementara ini baru satu, yakni temannya yang mengajak keluar korban, ya, dan juga yang bersangkutan juga sudah mengakui melakukan perbuatan itu. Dan ini perlu kita dalam lagi apakah ada unsur kesengajaan ataupun ada unsur perencanaan. Ya. Pasca terungkapnya kasus pembunuhan ini, sejumlah rekan korban segera mendatangi makam untuk berziarah dan mengirimkan doa. Rekan korban mengaku tak percaya jika korban tewas secara menggenaskan di tangan rekannya sendiri. Takziah berdoa bersama-sama untuk mendoakan almarhum Mas Wahid. Ini tadi rombongan dari mana? Dari rombongan seluruh dari perwakilan SMK 2. Oh, OSIS ini ya. Merasa kehilangan nggak, Dik? Sangat-sangat kehilangan. Sementara itu, pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan menyerahkan kasus sepenuhnya kepada pihak berwajib. Dan untuk mengantisipasi kasus serupa berulang, pihak sekolah melakukan trauma healing bersama Forkom Bikap. Sungguh tega anak di bawah umur menghabisi nyawa rekannya sendiri. Sungguh ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi para orang tua, agar selalu mengawasi tindak tanduk anak dan menjaga kesehatan mental sang anak agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Saya Angelika Devagam dan tim Liputan Ayus melaporkan.